Oke, baik. Hari ini kita kalau kemarin ya kita sudah membahas bagaimana scoping review, mulai dari review secara keseluruhan overall ya, secara keseluruhan itu seperti apa review itu. Kemudian ada kemarin juga scoping review seperti apa. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana kita menyusun sebuah scoping review ya. Ini nanti akan ada 2 sesi pertemuan semuanya dengan saya. Jadi nanti akan ada sesi 1 dan sesi 2. Ya, di sesi 1 ini nanti pada hari ini kita akan mengidentifikasi pertanyaan penelitian, mengidentifikasi penelitian yang relevan dan proses seleksi penelitian. Kemudian nanti minggu depan kita fokus pada ekstraksi data penelitian, kompilasi, simpulan dan penulisan sama konsultasi. Ya, mungkin konsultasi opsional ya. Kita lebih bagaimana kalau nanti minggu depan itu lebih pada bagaimana sih menyusun sebuah scoping review itu gitu ya. Dan fokus utamanya sih bukan pada saya pada 2 pertemuan ini, jadi minggu ini dan minggu depan adalah teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya menjadi fokus utama ya. Jadi bisa dipraktekkan ada kendala apa dan sebagainya, kita bantu bersama-sama seperti itu ya. Oke. Di bagian 1 dan apa yang saja yang akan kita diskusikan, yang jelas kita adalah praktik dan diskusi ya, mulai dari mengidentifikasi pertanyaan penelitian, mengidentifikasi penelitian yang relevan sama proses seleksi penelitian. Oke. Mulai yang pertama nih, ya, mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Oke, sekarang kita diskusi. Ada nggak dari Bapak Ibu semua ini yang belum jelas pertanyaan untuk scoping review-nya? Ada yang ingin berdiskusi? Atau semuanya lancar, Pak? Kalau semuanya lancar, asumsi saya nanti bisa tugas tepat waktu, tidak ada lagi nambah extend, ya, seperti itu. Oke, silakan berdiskusi Bapak Ibu semuanya. Ada nggak? Atau mungkin masih bingung dan sebagainya, silakan. Saya fokus utama minggu ini adalah ya, silakan. Saya masih bingung, Pak. Gimana bingungnya, gimana? Scopingnya, Pak. Ya, oke. Scopingnya yang jelas kita awali seperti yang sudah share screen kali ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Oke, Pak Lukman mungkin bisa cerita. Apa nih topik yang akan diteliti oleh Pak Lukman nantinya tesisnya? Halo, Pak Lukman? Iya, Pak. Iya, Pak Sur. Benar. Jadi yang pertama memang pertanyaan penelitian dulu ya. Dan ini sebenarnya adalah pertanyaan penelitian untuk scoping review gitu. Cuma kalau scoping review-nya masih belum jelas, Pak. Coba kita lihat lebih struktur lebih luas lagi ya. Dalam arti tesisnya mau ngomongin apa gitu. Karena harapannya nanti ini sebagai apa ya? Sebagai modal gitu loh, sebagai modal untuk nantinya bisa digunakan sebagai bagian daripada tesis gitu. Gimana Pak Lukman? Pertanyaan penelitian. Halo? Oke. Mungkin yang lain, sepertinya Pak Lukman ada kendala. Atau mungkin sinyal saya yang jelek. Silakan mungkin yang lain. Aman yang lain ya? Oke, kalau yang lain aman, saya lanjutkan ya. Oke. Yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi penelitian yang relevan, ya, tentukan keyword yang akan digunakan untuk pencarian. Saran saya mengklasterkan, gitu ya. Jadi keywordnya apa? Kalau sudah tadi asumsi adalah semuanya clear terkait dengan pertanyaan penelitiannya apa, gitu ya. Kemudian dari situ, dari topiknya tersebut sudah ketahuan lah kira-kira kata kuncinya apa. Gitu. Nah, dari kata kunci itu diklasterkan ya, ada beberapa keyword ya yang sudah diklasterkan ya, misalnya ngomongin bisa menggunakan PICOS ya, bisa menggunakan PICOS. Jadi apa sih sebetulnya populasinya, mungkin intervensinya apa dan sebagainya, topiknya apa dan sebagainya, itu bisa diklasterkan dan cari padan katanya atau sinonimnya ya, bisa pakai Google atau Word dokumen atau PPT ya, dengan klik kanan kemudian dicari sinonimnya apa atau tesaurusnya apa, seperti yang sudah kemarin kita praktekkan ya. Oke. Setelah itu baru nanti kita bisa menentukan kriteria inklusi dan eksklusi artikel yang akan direview, dan ini sekarang tahapannya itu lebih kepada
ini nanti bisa berubah ya. Dan nanti kita tentukan memang di awal di sini ya kriteria inklusi apa dan eksklusinya apa. Tapi itu bisa berubah sesuai dengan perjalanan pada saat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya dalam proses pencarian, gitu ya. Dalam proses searching nanti bisa, kayaknya juga bisa masuk nih, itu bisa berubah. Ya, ini bisa pakai PICO sekali lagi, ya. Jadi population intervention comparison outcome-nya sama studinya apa, cuma tidak harus ya, cuma itu bisa digunakan. Ya. Kemudian mungkin bisa juga di inklusi ini batasan tahun, kemudian bahasa, tersedianya full paper, kemudian peer review, ya itu bisa digunakan sebagai kriteria inklusi. Kemudian batasan tahun bisa dimodifikasi pada saat pencarian, ya, yang artinya misalnya nanti pada saat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya searching di satu database, gitu. Kemudian kok ternyata aku coba 5 tahun terakhir misalnya. 5 tahun terakhir kok ternyata nggak banyak nih artikel yang bisa muncul, bisa diekstenkan. Gitu. Jadi ini bisa dimodifikasi batasan tahunnya melihat hasil yang didapat. Ya. Tapi sekali jangan lupa diseragamkan di tiap database. Jadi kalau misalnya database A itu menggunakan 10 tahun terakhir, ya awalnya 5 tahun terakhir gitu. Tapi kemudian kok hasilnya cuma sedikit banget gitu ya, atau bukan mungkin tidak ada, cuma 1 atau 2 dan itu ternyata nggak cocok gitu ya, diekstenkan ya, dipanjangkan waktunya menjadi lebih lama, misalnya 10 tahun ya, itu database pertama 10 tahun walaupun awalnya 5 tahun. Begitu database yang kedua, 5 tahun kok sudah banyak ya, gitu misalnya. Ya udah 5 tahun saja, tidak bisa. Ya, jadi begitu database yang pertama 5 tahun nggak ada, diekstend menjadi 10 tahun, database kedua dan seterusnya, dan semua database yang digunakan itu harus sama, diseragamkan di tiap database, modifikasi apapun itu, ya apapun itu harus disamakan antara database pertama, kedua dan ketiga. Gitu. Oke. Di sini yang penting adalah menentukan database. Ya, seperti yang ada di Remotex, saran saya adalah menggunakan yang di Remotex saja, ya. Jadi EBSCO, ProQuest, sama Science Direct. Kemarin ada pertanyaan, walaupun bukan dari angkatan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Jadi angkatan sudah lulus sebetulnya. Itu Pak, kalau scoping review itu menggunakan portal Garuda, jadi portal Indonesia pokoknya, jadi semacam kayak database Indonesia gitu ya. Itu bisa apa enggak? Atau bisa dengan database atau tidak? Gitu. Sebetulnya bisa, ya bisa. Cuma itu tidak well known secara internasional. Ya. Jadi pada saat nanti teman-teman semuanya mau submit ke jurnal internasional, ini mereka bertanyakan ini apa? Gitu. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan aja lokal database. Gitu ya, semacam apa portal Garuda atau apa dan sebagainya, itu bisa ya, karena itu adalah lokal untuk Indonesia gitu. Itu bisa seperti itu ya. Saran saya sih tidak, itu bukan yang utama gitu ya. Jadi utamakan adalah memang dipahami, diketahui oleh international population gitu. Jadi ada EBSCO, ProQuest, sama Science Direct ya. Dan pastikan sudah register di Remotex UB ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, harus sudah register. Kalau di minggu ke-12 ini teman-teman belum juga register di Remotex UB, adalah prognosis yang buruk buat teman-teman semuanya ya. Jadi prognosisnya buruk kalau sampai sekarang belum register Remotex UB aja lo belum register, itu buruk banget prognosisnya ya. Jadi untuk berbagi prognosisnya maka harus segera register jika seandainya belum. Kemudian sign in di masing-masing database ya. Jadi tidak hanya sekedar mencari, kemudian searching dan sebagainya. Ya, jadi sign in, ya, yang artinya adalah register di situ biar bisa record ya pencariannya dan bisa disimpan pencariannya. Nah, saran ini menggunakan username dan password yang disamakan. Ya, jadi sometimes di masing-masing database itu require password yang khusus, gitu ya, yang artinya sometimes ada yang membutuhkan huruf besar, huruf kecil, udah cukup. Kadang-kadang huruf besar huruf itu nggak ada masalah, tapi harus ada tanda bacanya. Sometimes harus ada angkanya. Gitu. Jadi kombinasi itu saran saya yang langsung digunakan semuanya. Gitu. Jadi dan saran saya sih, pengalaman saya pada saat saya submit jurnal dan menggunakan database dan sebagainya ini, itu saya itu mencatat semua ID dan password saya di masing-masing apapun itu, mau jurnal kayak mau database dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang meribetkan gitu loh. Yang artinya meribetkan itu sometimes username kita adalah berupa email. Sometimes username kita adalah yang kita sebutkan, yang kita pada saat register kita mau disebut apa, gitu seperti itu. Nah, itu kadang-kadang harus punya bukti
khusus gitu ya, jadi punya catatan khusus yang menyimpan username dan password untuk masing-masing database, atau mungkin nanti begitu nanti mau saya publikasi di jurnal artikel, di jurnal gitu ya. Nah, itu pun juga biasanya mereka require-nya masing-masing gitu. Jadi harus saya itu sampai berlembar-lembar waktu itu karena submit ditolak. Jadi begitu submit kan harus register. Nah, dengan register itu username-nya berbeda tuh antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya. Passwordnya juga begitu dan sebagainya. Nah, mungkin yang bisa diserahkan adalah password, ya. Jadi kombinasi huruf besar, huruf kecil, huruf angka dan tanda baca. Nah, itu kayaknya yang apa namanya yang paling kompleks gitu ya. Yang paling kompleks itu adalah kombinasi 4 ini. Jadi ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, ada tanda bacanya. Nah, itu yang saya sarankan adalah itu ya. Dan itu untuk memudahkan, gunakanlah pada semua yang terkait dengan ini loh ya, yang terkait dengan apa namanya publikasi artikel, database dan sebagainya, itu pada semua item itu gunakanlah yang sama. Jadi biar tidak apa namanya tidak susah, tidak bingung gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman semuanya berganti-ganti gadget gitu, yang artinya laptop di rumah atau mungkin di kantor atau mungkin di mana dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti bisa apa namanya bingung nantinya. Kecuali kalau misalnya satu laptop gitu ya, kemudian disimpan ya apa namanya keyword sama ID-nya, nah itu memudahkan juga ya. Cuma sometimes dengan kondisi pandemi ini reliabilitas daripada laptop itu kadang-kadang agak ini ya capek gitu ya laptopnya, jadi sekarang harus siap juga untuk backup-nya gitu, yang artinya bisa disimpan di laptop, cuma catatan itu juga penting, catatan manual. Kemudian searching sesuai dengan keywords ya, dengan kombinasi N atau OR. Ya, jadi kombinasi N atau OR itu seperti yang sudah kita coba praktekkan kemarin ya, itu penting ya. Dan tuliskan jumlah artikel tiap searching di masing-masing database. Nah, ini yang kadang-kadang kelupaan ya. Jadi saking asiknya searching udah lupa lah ini artikelnya tadi berapa ya di awal ya dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya tidak di sign in di masing-masing database, kalau lupa mencatat maka nggak bisa terekod. Padahal angka itu penting. Ya, kenapa kok angka itu penting? Karena angka itu nanti akan dilaporkan dalam sebuah tulisan. Ya, seperti yang di bagian itu adalah isinya adalah angka. Nah, makanya itu penting banget menuliskan jumlah artikel di tiap searching di masing-masing database. Karena itu nanti yang akan dilaporkan di tiap stepnya. Ya, di tiap stepnya. Jadi step awal misalnya dari aku melihat dari judulnya saja boleh. Oh, judul dan abstraknya yang ternyata yang nyambung adalah sekian artikel. Nah, sekian artikel itu harus dicatat. Harus dicatat. Nah, itu pentingnya kalau sebuah penelitian real itu kan ada notulensi apalah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah catatan ini yang penting pada sebuah penelitian review, baik itu scoping maupun systematic review. Oke. Terkait dengan tadi asumsinya adalah pertanyaan penelitian sudah clear gitu ya. Kita sekarang identifikasi penelitian yang relevan. Kita sekali lagi diskusi dan praktek ya. Apakah ada yang punya kendala? Bisa kita ceritakan di sini ya, dan kita cari solusinya bersama-sama. Silakan teman-teman, ada yang ingin berdiskusi terkait dengan mengidentifikasi penelitian yang relevan. Bisa dipraktekkan juga bisa dan sebagainya, ada kendala apa dan sebagainya. Ada? Iya, selamat siang Pak. Iya, silakan Bu Dewi. Iya, izin bertanya Pak untuk identifikasi penelitian yang relevan. Jadi tugas kemarin yang literatur review itu sama untuk mengarah ke scoping review ini kan saya mengambil topik untuk shock index, penggunaan tools shock index terhadap tools shock index pada kejadian shock hipovolemik. Nah, saya cari literaturnya menggunakan N atau OR itu, tapi hanya sedikit artikel saja yang memuat ada shock index dan hipovolemik gitu Pak. Jadi saya cari masing-masing nih shock indexnya sendiri sama shock hipovolemik, ataukah dalam setiap artikel itu harus mengandung semua kata kunci itu Pak? Terima kasih. Oke. Jadi gini Bu Dewi, untuk pencarian itu yang jelas nantinya by the end gitu ya, by the end ya, itu artikelnya memang seperti yang dimau oleh Bu Dewi gitu ya. Jadi artikel yang membahas terkait dengan bagaimana shock index dengan shock hipovolemik gitu kan, intinya adalah seperti itu. Nah, pencariannya yang jelas penting menggunakan keyword yang tepat
ya, kemudian mau satu-satu atau mau dua langsung bergabung dan sebagainya, misalnya dikombinasi dan sebagainya, ternyata nggak ketemu di satu-satu juga bisa, nggak ada masalah, ya. Jadi mau dicari apa namanya, karena nanti di laporan itu hanya sekedar seperti saja, ya. Jadi artikel yang didapatkan ini menggunakan keyword apa dengan menggunakan kombinasi and sama or. Artikel yang masuk apabila begini. Artikel yang tidak masuk dalam review ini adalah begini. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, mengenai ternyata misalnya Bu Dewi kok nggak bisa tuh dengan kombinasi and or-nya nggak keluar dan sebagainya, atau pas ada dan sebagainya di database yang satunya ternyata nggak keluar dan sebagainya, maka dicari satu-satu, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jelas by the end nantinya keluarnya adalah memang artikel yang memang sesuai dengan apa yang Ibu Dewi mau. Gitu. Bisa Bu, yang jelas mau satu-satu boleh. Sebenarnya saya kemarin contohkan ya, mau di cluster gitu ya. Misalnya cluster, misalnya let's say adalah apa misalnya Bu Dewi itu shock scale atau mungkin apalagi Bu bahasanya score ya, score for shock misalnya, atau shock scale atau apa misalnya apalah itu banyak yang mengarah pada cluster penggolongan terkait dengan shock, skala shock gitu ya. Kan bisa skala shock, bisa kriteria shock misalnya dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah, kemudian berikutnya klaster yang kedua adalah hipovolemik gitu misalnya. Ya kan seperti itu. Nah, itu hipovolemik itu apa? Bisa mungkin bahasanya mungkin dehidrasi, atau mungkin kalau hipovolemik itu kaitan dengan kasus misalnya adalah burn atau mungkin diarrhea misalnya dan sebagainya seperti itu. Nah, itu bisa diklasterkan menjadi klaster terkait dengan hipovolemik. Gitu. Klaster berikutnya apa misalnya emergency gitu ya, bisa juga jadi emergency, bisa emergency room, bisa apa namanya ER ya, emergency room, bisa ED, emergency department, bisa ANE, akut ANE akut and emergency misalnya seperti itu. Nah, itu bisa juga, itu klaster ketiga seperti itu. Nah, misalnya kok Bu Dewi dengan kombinasi itu ya ternyata nggak keluar, bisa tuh cari satu. Cuma kendalanya kalau dicari satu-satu itu pasti banyak banget. Misalnya let's say Ibu mencari misalnya shock hypovolemic, banyak banget, bisa banyak sekali tuh yang muncul di shock hypovolemic, bisa ribuan gitu ya, sampai jutaan artikel kalau ngomongin shock hypovolemic seperti itu. Nah, itu yang menjadi kendala dari itu. Cuma kalau misalnya ternyata dengan kombinasi kok malah nggak keluar, bisa adalah satu-satu, ya nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Tapi by the end tetap Ibu tujuan utamanya adalah bagaimana artikel itu memang memuat apa yang Ibu mau seperti itu. Menjawab nggak Bu? Baik Pak, jadi bukan menjadi dasar atau dalam satu artikel itu harus memuat ke semua kata kunci yang kita mau Pak ya? Bukan harus seperti itu ya? Jadi kata kunci itu memudahkan kita untuk mencari artikel, gitu ya. Yang artinya begini, sometimes keyword tersebut kita masukkan, tapi ternyata tuh judulnya nggak ada tuh. Misalnya ya ada mungkin satu, atau misalnya tadi kan ada 3 klaster Bu, yang misalnya saya contohkan tadi kasus ada 3 klaster. Ada klaster terkait dengan skala-skalaan, shock skala, shock kriteria apapun itu, yang kedua terkait dengan hipovolemic, apapun itu teman-temannya dan kawan-kawannya, sama emergency gitu ya. Nah, sometimes di judul itu nggak memuat ketiga-tiganya. Gitu sometimes ya. Jadi hanya 2 di antara 3. Tapi isinya ternyata iya tuh masuk. Nah, kayak gitu bisa. Jadi tidak harus yang namanya judul itu memuat ketiga-tiganya, tidak. Gitu ya. Tapi yang jelas adalah isinya, ya, jelas isinya gitu. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya dari judulnya, dari abstraknya. Kalau abstrak sih mestinya bisa memuat ketiga-tiganya gitu. Tapi mungkin setting mungkin sometimes tidak keluar secara eksplisit gitu ya, misalnya setting ya. Tapi kalau topik misalnya kayak terkait dengan shock score lah, atau mungkin hipovolemia lah, mestinya di abstrak juga keluar gitu. Cuma biasanya kalau yang setting misalnya emergency mungkin nggak keluar di abstrak, bisa jadi mungkin hanya keluar rumah sakitnya. Nah, seperti itu mungkin bisa juga gitu, di abstraknya gitu, seperti itu. Jadi tapi isinya ternyata bisa nih masuk nih dengan topik aku mau. Nah, itu bisa dimasukkan gitu. Jadi inklusi topiknya ya sesuai dengan yang kita mau, itu bukan dari judulnya, tapi memang secara keseluruhan nantinya gitu. Tapi begini, kalau misalnya nih di awal gitu kan screeningnya masih judul sama abstrak gitu ya. Judulnya ini dari 3 klasterku tadi hanya bisa 2 gitu. Hanya memuat 2 nih yang kayaknya dari judulnya cocok nih. Oke, nggak apa-apa deh. Aku coba lihat abstraknya gitu. Dia lihat abstraknya. Ternyata abstraknya ini nyambung juga kira-kira gitu ya, kira-kira masih screening awal Bu, yang bagian atas itu ya, yang kalau di bagannya bagian atas ini masih nyambung nih. Kalau dari abstraknya emergensinya iya,
shock score-nya iya, kemudian yang hipovolemia juga iya. Ada di sini hipovolemia. Oke, aku download deh gitu. Ternyata setelah di-download full text-nya, ternyata Bu Dewi, kok ternyata nggak cocok ya, gitu, nggak seperti yang aku mau ini, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu bisa di-exclude-kan gitu setelah membaca full text-nya. Jadi dari judul hanya ada 2. Dari abstrak, tiga-tiganya muncul klasternya. Setelah aku baca full text-nya, ternyata nggak cocok nih dengan aku mau. Di-exclude-kan. Exclude-nya adalah pada saat fase yang di bawah, pada saat di download full text-nya ternyata nggak nyambung nih dengan kriteria inklusiku, maka aku buang, aku exclude, seperti itu. Kayak gitu kira-kira gambarannya, Bu Dewi. Baik Pak, terima kasih. Nanti semoga bisa dipraktekkan Pak. Siap-siap. Iya. Iya. Silakan, mungkin ada lagi terkait dengan identifikasi artikel. Good? Oke. Kalau good kita lanjutkan. Saya senang kalau good ini ya. Oke. Berikutnya adalah setelah kita mengidentifikasi penelitian yang relevan, maka kita proses seleksinya, ya. Dan ini Prisma ini sebetulnya ada update yang 2020, ya. Tapi untuk systematic review, ya. Jadi untuk systematic review ada yang terupdate 2020. Dan itu ada kalau tidak salah ada 4, ya. Ada 4 cluster. Bagaimana sebuah systematic review. Ini kan saya masih pakai versi yang 2009 ya, karena ada yang 2020 ada, ya. Algoritmenya, ya, tapi kurang lebih sama, ya. Jadi kalau mau menggunakan ini pun juga bisa. Habis ini juga saya contohkan untuk yang ini, karena ini adalah contoh untuk systematic review, gitu ya, yang artinya ya bisa sih dipakai untuk scoping review, ya. Cuman ini ada bagian yang tidak dilakukan pada saat membuat scoping review. Tapi nanti akan ada beberapa ada yang saya contohkan juga yang scoping review, walaupun mungkin referensinya setelah saya telusuri juga ternyata juga nggak nyambung juga, gitu ya. Oke, kita lihat aja deh, ya. Oke. Ini adalah seperti ini, ya. Jadi di sini kalau teman-teman semua melihat, ini memang khusus untuk systematic review. Makanya saya kasih bold, ya, saya kasihkan warna merah. Bahwasanya ini sebetulnya adalah kalau mau bikin systematic review seperti ini. Nah, kita bikin adalah scoping review yang sedikit berbeda, ya. Makanya di sini saya tuliskan yang terutama yang di bawah di sini untuk scoping review hanya sampai dengan tahap ini, ya. Jadi hanya dengan tahap ini. Jadi hanya cukup berapa jumlah artikel yang dimasukkan itu saja. Yang tahap bawahnya yang meta analisis dan sebagainya itu tidak sampai dengan ini. Karena ini fokusnya pada scoping review. Tapi kalau systematic review dibuat semuanya. Itu walaupun ada yang terbaru, nanti saya uploadkan yang terbaru juga, ya. Yang versi 2020. Tapi sebenarnya nggak nyambung juga sih. Nggak usah daripada bingung, ya. Nanti bisa cari sini. Karena fokusnya kita adalah scoping review, bukan systematic review. Oke. Yang pertama yang pasti adalah di tahapan awal kita mencari, ya, melalui database, ya. Setelah ketahuan dan sebagainya, kemudian kita menduplikasi, ya, yang double dan sebagainya, maka kita exclude-kan. Nah, ini bisa pakai referensi manager, ya, jadi bisa pakai Mendeley, ya. Jadi kalau misalnya bisa tuh yang namanya database langsung masuk ke dalam library kita Mendeley, ya. Sudah paham kan Mendeley itu apa? Oke, ya. Atau tidak? Oke, asumsinya paham ya Mendeley, ya. Sama dengan ini, sama dengan EndNote, ya. Jadi kalau yang gratisan bisa Mendeley atau Zotero, gitu ya. Kalau yang berbayar bisa EndNote, ya. Kecuali kalau yang EndNote yang krek-krekan, yang bajakan mungkin tidak berbayar juga. Nah, itu bisa dilakukan dengan duplikasi dengan seperti itu. Jadi kita bisa langsung masukkan yang namanya dari hasil searching itu ke dalam library kita di Mendeley atau di Zotero, gitu. Kalau misalnya enggak, mungkin bisa dengan manual juga bisa, ya. Ini bisa dilakukan di awal di sini boleh, ya. Tapi kalau misalnya mau dilakukan screening setelah screening judul dan abstrak juga boleh juga, ya. Jadi ini tidak harus berada di sini. Misalnya manual agak susah sepertinya kalau di awal, gitu ya. Kecuali kalau kita menggunakan Mendeley, ya, atau reference manager yang lainnya. Baru kemudian kita men-screening, ya. Jadi di sini berdasarkan judul dan abstrak bisa satu persatu, yang artinya judul dulu dilihat, baru abstrak boleh, ya. Tapi nanti laporannya juga harus disesuaikan, ya. Misalnya teman-teman semuanya men-screeningnya dari judulnya dulu, maka dilaporkan di situ dari judulnya dulu berapa artikel, gitu. Dari judul dilihat, kemudian abstraknya berapa artikel yang nyambung dan sebagainya, gitu. Kalau mau di sendiri-sendirikan atau mau langsung cek duanya judul dan abstrak juga bisa.
Jadi dilihat dari judul dan abstraknya ada berapa artikel tuh yang nyambung kira-kira. Nah, itu dituliskan di sini. Ya, jadi crash ini adalah number, ya. Jadi kalau bahasa internasional itu crash ini ya, yang tanda apa namanya? Ya, crash ya. Ini adalah jumlah. Jadi jumlah yang terscreening, berapa jumlah yang dieksklusifkan. Baru kemudian dari judul ya, dan abstrak yang ada, yang masuk kriteria inklusi kita, maka di-downloadlah full text-nya. Baca full text dan tentukan apakah masuk kriteria inklusi. Nah, ini ditentukan kemudian sampai dengan tahap ini, scoping review yang sampai di sini aja. Jadi hanya cukup disampaikan berapa tuh artikel yang akan direview sesuai dengan kriteria inklusi. Udah itu aja untuk versinya yang scoping review. Nah, ini sebenarnya ada ya, yang apa namanya, yang scoping review ya. Jadi scoping review di sini, ini kalau saya melihatnya, ini saya ngambilnya dari GBI, metodologi for GBI scoping review dari Joanna Bridge Institute ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini sumbernya adalah ada sumbernya 15 gitu ya. Dan ternyata kalau saya telusuri, walaupun ini tertulisnya adalah Prisma for Diagram for Scoping Review gitu ya. Tapi ternyata kalau saya telusuri sumber 15 ini ngomongin systematic review dan nggak ada bagian ini sebetulnya. Jadi si GBI ini juga memodifikasi dari Prisma yang walaupun di sini sumbernya di sini tapi dia memodifikasi seperti itu. Nah, tapi kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Jadi di sini ada database atau mungkin dari sumber yang lainnya. Ya, sumber yang lainnya itu misalnya mau lokal database mungkin bisa dimasukkan di sini, Google Scholar bisa dimasukkan di sini ya, jumlahnya berapa. Kemudian sekali lagi duplikasi di remove ya. Nah, di sini sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini lebih simpel sekali lagi. Kalau untuk scoping review ya, lebih simpel setelah full text sudah berapa tuh artikel yang masuk, udah sampai di situ aja. Kalau yang sebelumnya tadi kan di sini, berapa tuh yang quali, berapa yang kuanti sampai dengan meta analisis dan sebagainya. Nah, untuk systematic review memang di sini, tapi kalau untuk scoping review cukup sampai di sini. Jadi lebih simpel, makanya di sini lebih visible untuk dilakukan buat teman-teman semuanya dengan keterbatasan waktu, dengan apa namanya restriksi-restriksi yang lainnya ya. Dalam arti itu banyak tugas yang lainnya dan sebagainya, itu scoping review sangat memungkinkan dilakukan buat teman-teman. Kalau systematic review memang sangat berat kalau buat teman-teman. Nah, setelah itu full text-nya ya di sini kalau misalnya dari judul dan abstraknya nyambung, diakses full text-nya. Begitu di sini dikeluarkan, pada saat full text itu harus disampaikan. Alasannya kenapa kok artikel full text itu dieksklusi? Itu harus disampaikan. Ya, misalnya, topiknya ternyata kalau ngomongin pre-hospital, ternyata itu nggak ngomongin pre-hospital, ngomongnya adalah rumah sakit, di dalam rumah sakit, misalnya nggak ngomongin ambulans, gitu misalnya, atau apapun itu. Ya, tapi harus disampaikan alasannya apa. Baru kemudian by the end berapa tuh penelitian artikel yang masuk dalam review ini. Seperti itu. Oke, dari proses seleksi penelitian ini, ya, jadi bagaimana prosesnya, ya, gimana? Mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Silakan. Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, gitu kan, untuk masalah Prisma itu, jika kita melakukan scoping review, gitu kan, apakah Prismanya itu harus sesuai dengan referensi atau bagaimana ya, Pak ya? Apakah kita bisa mendesain sendiri atau gimana? Gitu. Jadi kalau protokol, Prisma itu kan protokol ya, protokol yang artinya adalah langkah-langkahnya seperti apa sih gitu. Dan memang yang lazim digunakan adalah Prisma gitu. Sebetulnya bisa kalau mau menggunakan yang lainnya dengan pertimbangan tersendiri dan sebagainya gitu ya. Cuma dasarnya tetap menggunakan Prisma, saran saya gitu. Ya, saran saya tetap dasarnya adalah menggunakan Prisma. Jadi semacam kayak tadi, misalnya ya, saya sekali lagi ya. Misalnya seperti ini ya. Yang ini suatu contoh yang duplikasi ini. Kalau Prisma itu ya begini, ya. Jadi ada identifikasi, ada screening, ada eligibility, ada include. Walaupun yang di sini agak abu-abu ya, dalam arti agak abu. Identifikasi ini saya langsung screenshot padahal ya dari GBI ini. Padahal di sini identifikasi itu hanya di sini ya, yang artinya fase awal. Di sini duplikasi ini masuk dalam fase screening versinya ini. Padahal sebetulnya kalau screening ini ya di sini. Ya, di screening ini, yang di tahap ini, dan ini kan agak ke atas, yang ini nggak masuk gitu ya, eligibility baru di sini, ya, di full text di sini. Kalau versinya ini, yang original screening memang di sini, ya, di sini, eligibility memang di sini, ya.
Kalau misalnya tuh mau modifikasi, misalnya yang adalah duplikasinya ini ditaruh di akhir gitu misalnya ya. Jadi setelah full text gitu ya di sini itu bisa. Atau setelah di sini duplikasi juga boleh ya. Jadi judul itu yang saya sarankan seperti itu. Tapi kan frameworknya tetap menggunakan kerangkanya tetap menggunakan Prisma. Gitu. Itu kenapa sih kok tidak disarankan, saya tidak menyarankan menggunakan yang versi sendiri gitu ya misalnya. Itu karena nanti kalau untuk chance publikasi orang lebih mengenal Prisma gitu ya. Jadi orang, tapi kalau misalnya menggunakan yang lainnya misalnya yang sudah baku juga boleh juga ya. Jadi bukan Prisma, tak saya pakai yang lainnya boleh juga ya, boleh ya. Tapi memang itu adalah sudah terstandar gitu ya, sudah terstandar. Tapi sekali lagi yang banyak digunakan adalah Prisma seperti itu. Ini Pak, saya itu kan pernah melihat juga Prisma yang 2009. Kemudian yang kata Bapak juga ada yang 2020 gitu kan. Makanya tadi mikirnya apakah Prisma ini harus sesuai itu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita bikin nih gitu kan, mungkin kita copy, misalnya nih copy ya Pak ya. Kita bikinlah buat tabel seperti itu. Cuman mungkin ada tabel-tabel yang memang tidak kita masukkan. Misalnya contoh nih, dari sekian jurnal yang kita dapat gitu kan, tiba-tiba ada duplikat. Misalnya itu yang biasanya ada yang perhitungannya duplikat berapa jurnal gitu kan. Nah kalau misalnya nggak ada duplikat, kadang saya hapus misalnya gitu Pak. Itu apakah boleh gitu kan kita menghapus dari tabel itu gitu? Maksudnya diagram kali ya, bukan tabel ya. Ya diagramnya itu. Ya. Diagram itu kalau misalnya duplikasi nggak ada ya sudah berarti duplikat nol, nggak ada masalah. Jadi nggak ada artikel untuk duplikasi, yang artinya tetap tuh fase atau step Mbak Sandra mengidentifikasi duplikasi tetap dilakukan, tapi ternyata nggak ada nih duplikasi gitu, bisa jadi nol gitu, duplikasinya nol gitu. Pak itu aja. Sambil Bapak saya, izin, ya silakan. izin lanjut dari Kak. Itu kan waktu minggu lalu itu kita ada pertemuan 2 minggu lalu lah kalau nggak salah dengan Pak Toro itu terkait materi systematic review. Di situ memang beliau ada kasih secara untuk linknya untuk kita mengisi tabel Prisma itu Pak. Mungkin nanti Bapak bisa ajarkan kita sama kah? Itu saya hanya coba kan awalnya itu Pak saya pikir tabelnya kita bikin ternyata pas klik link ini ternyata emang ada data-data yang diminta nanti tabelnya muncul sendiri begitu Pak. Mungkin bisa di-sharekan Bu, boleh, nggak apa-apa, silakan di-sharekan. Ada? Oh ada Pak. Iya, bisa di-share. Saya izin join Pak. Iya. Nanti sambil berjalan dulu Pak, saya join di laptop dulu, mohon izin. Oke. Iya. Ya. Jadi ini saya sambil membuka, nah ini saya sambil membuka apa namanya yang terbaru ya, tapi sekali lagi systematic review ya, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang akan target kita. Gitu ya. Kalau target kita adalah scoping review ya, jadi sedikit lebih rendah targetnya dibandingkan yang systematic review. Ya, nah di yang terbaru itu ada 4 ya, ada 4 flowchart, ada 4, bukan tabel sekali lagi ya, tabel itu beda loh ya, tabel dengan flowchart dengan diagram itu beda ya. Kalau tabel itu ya kotak-kotak ya, artinya ada headingnya, ada legendnya dan sebagainya gitu, ada row sama kolomnya. Kalau diagram itu nggak ada row sama kolom ya, jadi berubah diagram memang seperti, jadi berbeda antara sebutan diagram dengan sebutan tabel ya, seperti itu. Jadi yang flow chart itu diagram bukan tabel ya, diagram bukan tabel. Saya sambil buka ya, ini ada 4 soalnya. Mungkin sambil ini ada yang ingin berdiskusi, silakan.
Oke. Tapi sekali lagi ini nice to know saja sebetulnya ya, nice to know saja karena fokus kita bukan yang di systematic review ya, fokus kita adalah yang di scoping review ya, dan ini ada 4 di sini ya, ada 4 tuh yang versi 2020 ya. Yang pertama di sini adalah kalau kita mau mengidentifikasi artikel-artikel dari database dan registers. Nah, saya sendiri juga masih belum baca tuh register seperti apa. Maksudnya yang dimaksud dengan registers itu apa, gitu ya. Nah, di sini seperti ini ya. Jadi cukup seperti ini ya. Jadi suatu contoh misalnya di sini ada, tetap sih di sini ya, jadi mengidentifikasi adalah berapa tuh yang dari database ini, dari register berapa dan sebagainya, duplikasi di remove dan sebagainya, kemudian langsung di sini pun juga pada saat kita mengidentifikasi ini, itu langsung bisa tuh di ineligible ya, itu bisa ya, di remove dengan alasan apa dan sebagainya disampaikan di sini. Kemudian dari screeningnya ya, nah di sini lebih jelas ya, screeningnya itu di sini ya. Jadi di sini tidak lagi ngomongin eligibility ya. Jadi kalau yang terbaru di sini cukup dengan identification, screening sama included gitu aja ya. Yang screening di sini mulai dari rekornya berapa tuh yang screen ya. Kemudian ternyata yang nyambung kira-kira dari sini berapa tuh yang retrieval. Yang artinya retrieval di sini adalah full text ya. Kalau bahasa sebenarnya adalah full text. Kemudian di sini dilihat eligibility-nya seperti apa. Dan ini adalah dari full text. Dan disampaikan tuh alasannya apa dan sebagainya. Dan ini langsung seperti ini ya. Jadi langsung seperti ini. Jadi included berapa tuh yang direview gitu. Itu aja. Yang versinya kalau ngambil dari database sama register. Ada juga yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini dari database, register sama other resources ya kayak gitu. Jadi ada lebih kompleks lagi ya, lebih kompleks lagi seperti ini, dan ditambahkan yang tadi dari database dan register plus dari studi yang lainnya ya, seperti ini, dada seperti ini ya, keluarlah berapa sehingga totalnya berapa gitu. Dan di sini nggak keluar yang namanya kuali sama kuanti, nggak keluar ya, kuali sama kuanti nggak keluar. Oke, itu versi yang kedua. Versi yang ketiga di sini seperti ini ya, jadi dari sini adalah dari preview study juga ya. Jadi dari saya nggak tahu juga ini agak aneh ya, mesti karena saya belum baca detail ya, tapi ini sekali lagi untuk systematic review nice to know saja ya. Untuk yang scoping review masih belum ada update-nya ya, belum ada update-nya. Tapi kalau misalnya mau menggunakan versi yang yang dimodifikasi gitu ya, dari sini bisa juga ya, bisa juga, yang artinya hanya cukup identifikasi, screening sama included, sudah bisa aja misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini dari penelitian sebelumnya juga bisa, ya, preview study bisa dimasukkan di sini juga, selain yang database sama register. Yang keempat, nah ini gabungan, ya, jadi dari preview study iya, dari database yang penelitian terbaru bisa, ya, register iya, kemudian dari studi yang lainnya dengan metode yang lain dan sebagainya bisa juga. Yang artinya di sini adalah grey literatur larinya, sebetulnya di sini ada website, organisasi, dari citasinya, dari referensinya, seperti itu. Nah, ini yang versi 2020 seperti ini ya, agak sedikit complicated. Dalam arti complicated itu ada banyak model gitu, ada banyak model. Dan kalau misalnya kita melihat dari scoping review, sebenarnya kalau scoping review itu bisa dilihat dari GBI ya. GBI itu sebentar ya, preferred. Nah, ini. Nggak tahu sudah terbuka belum ya. Nah, ini ya. Jadi ini, kalau di sini itu sebetulnya adalah yang ini ya. Jadi kalau untuk scoping review ya, yang saya dapatkan hanya maksimal yang ini ya. Jadi nggak ada update-nya di Prisma pun juga nggak update-nya. Masih yang terakhir dalam versi 2015 ini. Dan ini kalau misalnya kita lihat di protokolnya versinya GBI ini untuk scoping review ya, itu algoritmnya seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya, termasuk yang ini ya, saya sering menyampaikan ini. Kemudian termasuk yang di sini. Di bagian akhir tuh dia ada, nah ini ya, saya kecilkan sedikit. Nah, di sini. Nah, ini itu yang sudah kita diskusikan tadi gitu, yang tidak match antara ini dengan
ini gitu ya. Tapi ya memang adanya seperti ini gitu loh, yang versinya GPA itu seperti ini ya. Enggak tahu, mungkin mengeditnya kurang pas dan sebagainya, mungkin bisa jadi ya. Nah, itu sampai seperti ini ya, dan ini adalah menggunakan referensinya adalah referensi 15 ini ya. Dan kalau kita 15, kita lihat di referensinya yang saya bilang tadi di sini adalah ini ya. Sebetulnya adalah untuk systematic review. Ya, jadi systematic review di sini nomor 15 ini. Jadi si GPA pun juga modifikasinya sesuai dengan apa yang dimaui gitu ya. Dan itu original sebenarnya adalah systematic review, dan dia modifikasi untuk yang untuk yang scoping review-nya dimodifikasi seperti itu. Ya. Oke, Bu Dewi, saya klik linknya ya. Sebentar. Iya Bapak, mohon maaf. Tapi kalau misalnya Bu Dewi mau ini juga boleh, mau apa namanya, mau share screen juga boleh. Mau share screen sendiri, Ibu Dewi? Oke. Good, ini enak, ada generatingnya. Oke, good Bu, ini Bu. Ya, saya juga baru tahu ini kalau yang ini. Oke. Jadi tinggal diisi aja sebetulnya, benar. Ini tinggal diisi aja. Boleh kita sama-sama belajar Kak. Mestinya Ya. saya masih kemarin untuk tugasnya Bapak itu ingin coba-coba saja kasih masuk, tapi malah ada yang error begitu Pak. Mohon maaf. Yes. Ya Pak, terima kasih. Agus Firna Hadi ini siapa ya Mbak? Agus Firna Hadi. Aini. Mbak Ain, mute. Ya, oke. Jadi bisa dengan generating, tapi ini kalau kita lihat sebentar ya, ini untuk systematic review ya ini ya. Oh enggak, cukup dengan ini aja. Benar-benar hanya dengan number of article, yes. Yes. Kemudian duplikasi tetap di awal sih, Jadi kalau misalnya mau memodifikasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Sandra gitu ya, misalnya memodifikasi di akhir atau di tengah-tengah dan sebagainya, kalau tidak sesuai ini ya tidak bisa mengenerating pakai yang ini, pakai yang yang linknya dari Prisma ini. Gitu. Tapi bisa ya, yang artinya itu tapi dasarnya tetap kita menggunakan Prisma, seperti itu bisa. Pak, maaf. Itu kemarin kita ada dapat pelajaran dari Pak Toro, nggak salah gitu. Terus ada pakai masukkan gitu Pak untuk bikin prismanya. Apakah memang kita harus menggunakan itu Pak? Perasaan kita sudah membahasnya deh Mbak Sandra. Dirimu Oh, iya. mana? Barusan juga ngomongin itu gitu ya kan. Yang Bu Dewi tadi kan ngasihkan link itu gitu kan. Nah, itu kan Prisma ya kan. Nah, itu bisa memang sekali lagi yang disarankan adalah itu gitu ya, jadi menggunakan Prisma itu. Tapi kalau misalnya menggunakan yang lainnya gitu ya, yang memang sudah reliable juga gitu ya, selain Prisma boleh juga, nggak apa-apa. Misal modifikasi dari Prisma juga boleh juga gitu. Tapi tetap nanti disampaikan bahwasanya protokol ini ngambilnya Prisma yang dimodifikasi, disampaikan aja misalnya karena menggunakan manual misalnya ya, pencariannya menggunakan manual, tidak menggunakan referensi manager gitu ya. Jadi proses duplikasi dilihat setelah proses screening, bisa juga seperti itu. Tapi disampaikan aja apa adanya gitu ya. Jadi pun di diagramnya itu bisa sesudah proses screening yang judul sama abstrak, itu bisa. Nggak ada masalah. Karena kan sebetulnya Prisma itu lebih kepada ini lo memudahkan gitu. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan itu juga nggak apa-apa juga. Tetap sah, itu disebut sebagai scoping review gitu. Ada lagi yang didiskusikan? Cukup? Oke. Kalau cukup saya lanjutkan lagi. Oke. Oh, selesai sebenarnya. Ya, karena kita sama dengan tahap ini. Ya. Oke. Baik. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Sandra itu adalah ini, ya kan, yang ini kan generating flow diagram generatingnya, ya. Jadi bisa di sini sekali lagi, tapi kalau yang di sini sekali lagi kan duplikat itu selalu di awal,
gitu ya. Di awal di sini dalam arti kalau misalnya tidak menggunakan reference manager agak berat sebetulnya kalau duplikasi itu dicek di awal. Pengalaman saya sendiri itu saya agak tidak bisa masih menentukan di sini kalau tidak menggunakan alat bantu gitu ya. Karena kalau misalnya hanya dari sekedar karena begini, kalau saya pencarian waktu itu ya, jadi dari satu sumber dulu saya selesaikan gitu semuanya. Gitu. Kalau saya kemarin ya, jadi tidak, kalau misalnya kita melihat tuh yang di diagram ini, ya di diagram ini, itu kan sebetulnya database itu kan masing-masingnya dicari bersamaan, gitu. Yang artinya bersamaan itu oke, EBSCO aku coba deh berapa tuh yang artikelnya, ya jebret oke sekian. Kemudian aku coba artikel berikutnya, database berikutnya sekian, database berikutnya sekian, gitu ya. Nah, itu kan muncul semua di sini, gitu. Kalau saya waktu itu ya pada saat saya S3 kemarin itu ini saya selesaikan per satu database, gitu. Ya, jadi database yang pertama, gitu ya, selesaikan mulai dari judul, abstraknya, kemudian nyambung nih full text-nya saya baca, ternyata nyambung nih dan sebagainya, selesai lah. Dari database pertama keluar misalnya dari sekian ratus hanya dapat misalnya 10 atau 11 atau mungkin kurang dari itu. Oke, itu database pertama. Database kedua, kemudian saya cari lagi dengan model yang sama, begini dan sebagainya seperti itu. Jadi proses duplikasi nggak bisa dilihat di awal di sini. Di awal di sini karena model saya adalah seperti itu. Cuma kalau misalnya melihat model ini sebetulnya adalah disarankannya adalah di masing-masing database itu mencari secara bersamaan. Gitu, mencari bersamaan dalam arti oke, sekarang aku melihat langsung di 3 database gitu ya. Di 3 database yang pertama tuh aku masukkanlah keywordku kombinasinya pakai and or keluarlah berapa? Misalnya di awal ya, sebelum dilihat judul sama abstraknya ada 35. Oke, 35. Aku langsung bergerak ke database kedua. Tidak aku lihat dulu 35 itu isinya apa dan sebagainya, tidak aku lihat judulnya apa dan sebagainya, tidak aku lihat dulu. Aku tadi bergerak ke database kedua. Database kedua sama prosesnya, aku masukkan keywordnya, kombinasi and or, hasilnya berapa? Oh, ada 95. Oke, stop dengan 95. Database kedua 95. Jadi di sini database A berapa, database B berapa, dan C begitu juga sama dan sebagainya. Baru setelah itu aku kembali lagi ke database yang pertama. Database pertama yang 35 tadi, aku lihat tuh judul sama abstraknya, berapa tuh yang nyambung. Oh, yang ini dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalnya mau dilihat tuh dari duplikasi. Nah, ini kalau misalnya tidak menggunakan reference manager, maka ya manual. Jadi dari 35 nyambung nggak? Ada yang sama nggak dengan 95 database kedua? Nyambung nggak dengan database yang ketiga berapapun jumlahnya kayak gitu. Jadi agak ribet sebetulnya kalau dengan mencari duplikasi secara manual. Gitu. Nah, bisa juga tuh manualnya oke lah, aku nggak peduli dulu deh yang yang duplikasi. Aku lihat dulu deh, yang pokoknya aku screening judul sama abstraknya. Oke, proseslah di sini. Proses di sini tek dari 35 ternyata dari judul sama abstraknya itu yang nyambung adalah ada 35. Ada 25 misalnya ya. Jadi ada 10 yang nggak nyambung. Maka 10 aku exclude dari database yang pertama. Dari 25 itu tersebut aku bergeraklah ke database yang kedua, yang 95 itu. Nah, dari 95 itu kalau misalnya saya masih ingat ya, modelnya masih berupa ingatan jadinya gitu ya. Oh, ini kayaknya nyambung nih sama nih duplikasi dengan yang database yang pertama tadi. Nah, seperti itu bisa juga, yang artinya duplikasi bisa di bawah sini. Setelah screening daripada judul sama abstrak, boleh juga seperti itu. Tapi tabelnya, diagramnya pun juga seperti ini, nanti ditambahkan di sini adalah duplikasi di sini dari hasil abstrak sama judulnya. Di narasinya, review ini menggunakan protokol dari Prisma, tapi peneliti mengmodifikasinya di mana duplikasi tidak di fase identifikasi, tapi setelah proses screening judul dan abstraknya. Hal ini disebabkan karena peneliti tidak menggunakan manual searching, tidak menggunakan reference manager seperti Mendeley atau EndNote, tapi menggunakan manual sehingga prosesnya lebih mudah setelah proses screening judul dan abstraknya. Gitu. Itu bisa seperti itu, modifikasi seperti itu. Itu kira-kira gambarannya. Dari mengidentifikasi pertanyaan penelitian, dari cara pencarian dan sebagainya, dari proses seleksinya, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ada?
Berarti sudah mulai jalan belum terkait dengan apa namanya pencarian ini untuk tugas ini? Oke, sepertinya semuanya adem ayem ya. Harapan saya memang sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Kalau Bapak misalnya adem ingin ayem, tambah lagi boleh Pak? Mohon maaf. ya boleh silakan Bu Dewi. Halo? Ya silakan Bu Dewi. Ya seperti sinyalnya Bu Dewi kayaknya ini kita tidak mendengar. Bu Dewi, oke. Oh Bu Dewi join dari dua gadget ya. Oke, gimana Bu Dewi? Iya, halo? Oh, iya, saya mohon maaf Pak, tadi saya terklik. Iya, mohon maaf sebelum ini kan untuk terkait Prisma itu yang Bapak tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, yang Bapak tadi contohkan itu berarti nanti kita buat secara manual ya Pak? Yang diagramnya Bu maksudnya, diagramnya. Yang iya Pak. Yang diagram itu yang dari secara sistematis dari atas sampai bawah itu berarti kita bikin secara manual Bapak dengan berpatokan yang seperti yang Bapak kasih contoh itu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, menurut saya kan kalau di database ini berarti kita harus bersusunnya secara jujur Pak ya. Misalnya, halo? Iya Bu, silakan Bu. Iya, misalnya saya mengalami kesulitan Pak kemarin di EBSCO. Di EBSCO itu hampir semuanya nggak ada full text-nya. Tapi judulnya saya suka ini, maksudnya saya suka dengan artikel yang di EBSCO itu. Atau apakah itu masuk kriteria itu, ataukah saya bisa ubah Pak? Saya cari cara untuk saya bisa dapatkan full text-nya, begitu Pak. Ataukah harus secara jujur saja di EBSCO mendapatkan full text-nya segini, abstraknya segini. Begitu. Oke, baik. Jadi gini, yang pertama terkait dengan diagram, gitu ya. Diagram itu sebenarnya kalau yang di link yang diberikan oleh Bu Dewi itu kan sebenarnya memudahkan kita, gitu ya. Memudahkan kita pada saat kita mau menggunakan Prisma sebagai protokol untuk di review kita dengan adanya Prisma tersebut, dengan adanya generating diagram tersebut memudahkan. Jadi kita nggak perlu, kadang-kadang kan kalau misalnya bukan yang expert di bidang komputer gitu ya, membuat tabel-tabel, bukan tabel, membuat kayak begini-begini kan susah sebetulnya. Ya kan, bikin seperti ini kan kalau misalnya tidak memang tiap harinya atau mungkin memang itu dan sebagainya kan agak susah gitu kan, kalau misalnya tidak familiar dengan bagaimana membuat text box seperti ini, kemudian dengan panah-panahnya dan sebagainya, kadang-kadang seperti itu butuh text time gitu kan, butuh waktu dan sebagainya. Nah dengan generatingnya yang dari si Prisma itu memudahkan gitu. Tapi ini juga nggak wajib juga menggunakan ini. Kalau misalnya tadi aku mau bikin modifikasi nih, yang artinya aku screeningku itu duplikasinya tidak di sini, yang artinya aku tidak bisa tuh menggunakan yang dari sini, karena kalau yang dari websitenya ini itu duplikasi selalu di depan gitu ya. Kalau misalnya aku duplikasinya adalah sesudah aku masukkan di screening ya, yang setelah aku lihat judul sama title-nya, maka di sini aku nggak bisa tuh menggunakan yang ini, maka aku bikin manual, boleh juga gitu. Tapi tetap tuh pedomannya adalah menggunakan pedoman dari Prisma seperti itu. Dan ini kalau untuk yang seperti yang sudah dicontohkan, yang sudah publikasi dan sebagainya, diagram ini harus dimunculkan. Diagramnya harus dimunculkan. Mau dibikinnya berdasarkan generating dari website boleh, dari manual juga boleh, seperti itu. Sama aja Bu, nggak ada masalah kok, nggak ada bedanya. Gitu. Oke, yang jelas bedanya adalah memudahkan sama tidak, gitu ya. Kalau generating itu mudah banget ya, jadi dengan adanya seperti itu sudah tinggal masukkan angka-angka dan sebagainya, kemudian inklusinya apa, eksklusinya apa, dimasukkan di dan sebagainya,
Sudah keluar generating diagram langsung keluar seperti itu. Itu memudahkan. Kalau di sini kan kita harus bikin sendiri textbooknya dan sebagainya. Itu yang membedakan. Tapi dua-duanya boleh. Kemudian yang kedua terkait dengan hasil pencarian gitu ya. Hasil pencarian itu asumsinya kita mencari memang yang kita bisa mengaksesnya. Yang artinya makanya menggunakan remote text UB ya. Jadi kalau misalnya dari remote text UB Pak sudah menggunakan remote text UB Pak, cuma tidak bisa tidak bisa di-download gitu ya, full text-nya tidak tersedia gitu. Ya nggak masalah ya, yang artinya kita cerita aja apa adanya di mana kita menggunakan database tersebut dan tidak bisa diakses full-nya. Jadi itu misalnya itu kan nanti munculnya di sini Bu ya. Jadi setelah record screening gitu ya, yang sesuai yang untuk judul sama abstraknya berapa gitu ya. Oke, dari sini ketahuan tuh kemudian di-download lah, sekian yang di-download gitu ya. Yang setelah download ternyata yang tersedia full text untuk download sekian gitu ya. Nah, ini ada yang tidak bisa di-download, bisa seperti ini, yang ini report not retrieve ya, bisa di sini yang dikeluarkan karena memang tidak bisa di-download gitu. Berapa sih artikelnya yang tidak bisa di-download? Boleh di sini dikeluarkan, angkanya berapa. Baru kemudian yang di-download ini ada berapa tuh yang cocok sesuai dengan eligibilitas. Yang artinya kita tidak usah berupaya, aku harus mencari yang lainnya lah misalnya, aku minta tolong temanku lah dan sebagainya. Tidak usah seperti itu. Kita apa adanya saja, nggak bisa download, ya usah nggak usah di-download seperti itu. Itu kira-kira gambarannya, Bu Dewi. Ada lagi teman-teman? Sudah oke? Sudah mulai mencari-cari ya? Ya silakan Mbak Dwi. Ya silakan Mbak Dwi. Untuk bagan Prisma itu dari prosesnya identifikasi sama screening itu kan prosesnya dari judul kita judul sama abstrak kita screening, kemudian dari hasilnya itu kita screening lagi dari akses full text-nya, kemudian kesesuaian isi atau eligibilitasnya itu. Nah kemarin kan kami sempat dapat tugas dari Pak Heri ya Pak ya untuk membuat scoping. Jadi di sini itu kalau saya lihat bentuk dari bagan Prisma dari teman-teman itu isinya macam-macam Pak. Jadi di bagan Prisma itu seperti memasukkan kriteria inklusi dan eksklusinya. Misalnya proses screening itu ternyata di situ dimasukkannya itu tahun terbit. Nah, itu apakah masuk proses dari screening juga ataukah bagan Prisma itu sebenarnya isinya adalah screening judul, kemudian akses full text-nya, kesesuaian isinya itu, atau memang disesuaikan sama misalnya kita cari contoh dari scopingnya itu, misalnya tadi yang dimasukkan tahun terbit itu dimasukkan dalam proses screening itu. Oke, jadi begini, untuk identifikasi, gini dulu deh, diagram itu adalah memunculkan angka sebetulnya, ya, munculkan angka. Jadi tabel itu menunjukkan angkanya berapa, sebenarnya seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya di situ disebutkan, kriteria inklusinya itu dari tahun apa dan sebetulnya itu adalah bagian dari metodologi yang di deskripsi, bukan di bagian ini gitu. Jadi aku masukkan bisa tahun sekian sampai sekian, tersedia full text-nya, isinya apa sih yang aku masukkan dan sebagainya. Nah itu adalah di bagian deskripsinya. Nah tampilannya di diagram ini lebih kepada jumlahnya berapa sih yang sesuai dengan kriteria kamu, kayak begitu ya. Jadi screening itu dari bisa melihat nih yang sudah jadi gitu loh ya, yang sudah yang sudah terbit ya, yang sudah terbit. Nah itu bisa dijadikan sebagai contoh ya, yang artinya kalau yang sudah terbit itu nggak ada yang namanya di bagan tersebut itu keluar tuh yang namanya kriteria inklusi dan sebagainya, tahun dan sebagainya, itu tidak keluar di bagannya itu gitu, karena memang bagan itu isinya adalah angka-angka sebetulnya gitu. Jadi yang tepat adalah itu ya. Jadi kalau misalnya masih belum beragam gitu ya, nah bisa melihat yang memang sudah terpublikasi ya. Dan biasanya ya untuk sebuah review itu kalau misalnya mau sesuai dengan standar internasional gitu ya. Nah itu biasanya ada batasan referensi ya, ada batasan referensi yang harus dimasukkan gitu ya, seperti itu ya. Oke, saya izin share screen ya, seperti yang sudah terbit gitu ya, yang sudah terpublikasi. Nah itu seperti ini ya.
Nah, ini contoh seperti ini ya. Jadi dia menggunakan satu database ya. Ini alhamdulillah keterima ya dia ya. Oke. Dengan Medline, dari Medline saja dengan keywordnya juga hanya ada 2, nursing home sama COVID-19 gitu. Nah, dari sini itu dicarilah kalau di sini seperti ini nggak ada lagi keluar duplikasi karena hanya menggunakan satu database. Maka di sini nggak ada tuh yang namanya duplikasi, ya kan? Kemudian langsung di sini adalah berapa tuh dari recordnya yang muncul dari Medline ini, ada 348. Kemudian duplikasi, agak aneh nih. Ada duplikasi. Padahal satu database ada duplikasi ya, satu database ada yang terduplikasi ya. Oke, aneh ya, tapi nggak apa-apa. Dia ceritanya seperti ini. Tapi agak anehnya adalah sebenarnya kalau satu database harusnya tidak ada duplikasi ya, kecuali artikel tersebut dimasukkan di 2 jurnal. Nah, itu bisa ya. Dan itu adalah sebuah pelanggaran etis. Nggak boleh yang namanya artikel itu dengan artikel yang sama, isinya sama, disubmit ke 2 jurnal. Itu adalah sebuah pelanggaran etika. Ya, itu bisa kena sanksi sebetulnya. Harus di-retract, harus ditarik itu salah satunya. Dan itu kalau misalnya nanti teman-teman misalnya jadi dosen dan sebagainya, itu bisa jadi kasus. Dalam arti kalau misalnya mau naik pangkat dan sebagainya, itu nggak bisa digunakan dan itu sudah cacat, sudah. Gitu. Jadi harus berhati-hati lah. Harus berhati-hati kalau misalnya nantinya mau digunakan untuk kepentingan kepegawaian dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian di sini ya, seperti ini abstrak screen gitu ya. Di sini adalah dari abstraknya di screening. Nah, di sini sekali lagi nggak keluar tuh tahun dan sebagainya. Jadi dari eligibilitas abstraknya aku masukkan kriteria inklusi, di sini nggak keluar, hanya keluar angkanya. Nah, coba di sini disampaikan tuh yang di-exclude alasannya apa gitu. Nah, ini baru dikeluarkan di sini gitu. Kalau di sini misalnya nih dari searching awal pada saat di identifikasi ini ya, di proses identifikasi ini sudah menggunakan bahasanya gitu ya, bahasanya adalah Inggris sama Indonesia gitu ya, itu maka di sini nggak keluar karena begitu di searching itu sudah menunjukkan bahasa gitu. Pak, kalau misalnya kita mau seperti ini Pak, boleh nggak? Jadi aku di awal itu nggak spesifik di bahasa Inggris Pak, semua bahasa boleh lah, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya mau dilihatkan, oke, cuma ya nantinya agak panjang gitu ya, yang artinya mungkin kalau misalnya lebih banyak gitu artikel yang muncul jadinya, kalau dengan tidak ada batasan bahasa. Jadi nanti bahasa yang lainnya selain bahasa Inggris akan muncul juga. Misalnya kalau bahasa Inggris saja di sini shortnya adalah totalnya ada 348 termasuk bahasa French, Spanish, and German gitu ya. Kalau misalnya bahasa Inggris only bisa jadi ada 300, jadi ada saving 48 tidak usah membaca artikel gitu seperti itu. Jadi boleh seperti ini. Dan di sini ternyata setelah aku lihat tuh dari identifikasi dari aku masukkan keywordnya ternyata yang nggak nyambung tuh abstraknya karena apa nih? Oh di sini seperti ini. Jadi disebutkan tuh. Jadi tidak menyampaikan terkait dengan kaitannya dengan nursing home, kemudian tidak ada kaitannya dengan risk factor, tidak ada kaitannya dengan apa dan sebagainya seperti itu. Nah, itu disampaikan di sini. Gitu. Itu bisa kalau yang disampaikan alasannya kenapa kok dikeluarkan boleh ya. Cuma kalau kriteria inklusi tidak dimunculkan di sini. Jadi saran saya kalau masih beragam dari teman-teman semuanya ya dan sudah membuat scoping review sudah sangat luar biasa ya. Saya acungi jempol ya. Cuma nggak tahu saya kualitasnya seperti apa ya. Karena sometimes saya juga karena dengan mencari judul saja gitu ya, itu masih kebingungan, terus sudah harus bikin scoping review dan sudah jadi gitu ya, saya jadi meragukan gitu ya, kalau bikin judul saja masih bingung gitu ya, seperti itu. Cuma ya, sangat luar biasa cegasannya sudah bisa berhasil. Itu kira-kira gambarannya Mbak Dwi. Menjawab ya? Ada lagi? Silakan. Ada teman-teman? Kalau tidak ada, maka bisa kita akhiri ya. Yang jelas nanti harapan saya ya, habis ini coba dari apa yang ingin dibikin gitu ya untuk scoping review karena tugas untuk UAS ya adalah bikin scoping review dan itu sudah 1 bulan. Ya, yang artinya saat awal Desember sudah waktunya UAS. Dan itu awal waktunya untuk mengumpulkan, dalam arti di sini sudah mulai selama 1 minggu depan ya, 1 minggu depan cobalah kalau misalnya itu dibikin yang memang benar-benar nanti untuk tugas gitu ya. Jadi bukannya sekedar coba-coba tapi benar-benar real nanti untuk tugas seperti apa gitu ya. Jadi sudah merumuskan benar-benar penelitiannya apa, kemudian untuk keywordnya apa, kriteria inklusi apa dan sebagainya, dan coba di database yang ada.
Jadi nanti begitu nanti di minggu depan kita sudah menganalisa nih kira-kira bagaimana menuliskannya. Gitu. Karena seperti yang sudah kita sepakati di awal tadi, kalau di bagian 2 nanti adalah kelanjutan dari yang ini, nanti kita bisa ekstraksinya seperti apa, kompilasinya seperti apa, sama nanti menulisnya seperti apa. Ya, nah menulis itu yang kayaknya penting ya. Dan sekali lagi nanti ini misalnya nanti mau dibikin langsung bahasa Inggris boleh banget ya. Dalam arti tugas UAS-nya langsung dalam bahasa Inggris itu boleh banget ya. Yang artinya ready gitu ya, ready untuk publikasi gitu ya. Karena biasanya sih kalau mau publikasi memang mau ke jurnal yang internasional kan harus bahasa Inggris kan. Dan kalau misalnya mau nyicil dari sekarang gitu ya, tinggal nanti refine, diperhalus, dipermak dan sebagainya boleh ya. Tapi kalau mau bahasa Indonesia juga boleh, enggak apa-apa ya, seperti itu. Itu kira-kira nanti gambarnya seperti apa. Karena begini, nanti yang saya contohkan itu adalah yang cara menuliskannya adalah yang berbahasa Inggris. Gitu, yang berbahasa Inggris. Ya, jadi misalnya nanti menuliskan sebuah tujuan penelitian seperti apa sih gitu. Kriteria inklusi seperti apa sih, seleksinya seperti apa sih dan sebagainya. Nanti saya contohkan bagaimana dalam menggunakannya dalam bahasa Inggris. Gitu, step by step-nya seperti apa. Itu nanti di minggu depan seperti itu. Oke, cukup? Kalau cukup bisa saya akhiri ya, ada kurang-kurangnya mohon maaf. Habis ini akan saya bikin absennya di Gapura, jangan lupa absen. Bagi teman-teman di sini yang mungkin bisa on cam ya, bisa dinyalakan kameranya supaya saja kalau kita kuliah ya, tetap nantinya absensinya tetap di Gapura ya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.